warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Yusefita Salamot, mahasiswa Fakultas Empati, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video mengenai seputar latar belakang dan sejarah seseorang tinggal di Maluku yang berdomisili di Kota Ambon. Selamat menyaksikan. Sebelum saya masuk dalam pertanyaan saya mempersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Iya, nama Ibu Minla Tue. Ibu berprofesi sebagai guru dan Ibu bekerja di SD Kristen 1 Waimahu, Desa Latuhala. Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saya yang pertama yaitu mengenai seputar latar belakang dan sejarah Ibu tinggal di Maluku atau di Kota Ambon. Iya, yang pertama-tama Ibu memberitahukan juga buat Nona bahwa Ibu lahir di Pulau Seram. Ibu berdiam di Pulau Seram itu selama Ibu berpendidikan di tingkat pendidikan SD. Lalu Ibu melanjutkan Ibu punya pendidikan di Kota Ambon di tahun 1977. Ibu berada di Kota Ambon selama Ibu mengikuti pendidikan. Semua kehidupan yang berada di Kota Ambon, suasana yang ada dalam masyarakat Kota Ambon yang Ibu jalani, Ibu nikmati dalam menjalani pendidikan, semuanya berjalan dengan baik. Baik itu ekonomi, baik itu masyarakat yang berada di Kota Ambon saling memahami satu terhadap yang lain. Dan pekerjaan dan pendidikan Ibu yang Ibu jalani itu selama bertahun-tahun Ibu berdiam di Kota Ambon, tapi ada kekesalan Ibu juga yang Ibu rasakan ketika di tahun 1999 itu terjadi kerusuhan yang terjadi di Kota Ambon sehingga banyak juga mengorbankan masyarakat. Juga ada terjadi banyak hal yang kita bisa lihat secara bersama-sama, meresahkan masyarakat, ekonomi masyarakat juga menjadi lumpuh. Tapi pada akhirnya juga dengan mujizat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, ada tokoh-tokoh agama yang mengambil kesepakatan bersama, duduk bersama untuk menyelesaikan masalah kerusuhan ini, sehingga kerusuhan ini dia tidak terjadi lagi dan kehidupan masyarakat Kota Ambon mulai menyadari sungguh bahwa semua itu yang terjadi ulah kita semua sebagai manusia, baik dari pihak yang lain dengan pihak yang lain, tetapi pada akhirnya juga kita menikmati hidup kerukunan, hidup persaudaraan itu kita jalani secara bersama-sama, bisa kita berjalan bersama-sama satu ke tempat yang lain, kita akan menjalani hidup ini secara bersama-sama. Dan kedamaian itu dalam masyarakat Kota Ambon khususnya kami rasakan sampai saat ini. Tetapi juga ada Tuhan mengizinkan masalah-masalah yang lain terjadi. Contohnya di tahun 2019 itu terjadi gempa bumi yang melanda Maluku, Provinsi Maluku, terkhususnya juga di Kota Ambon yang kami rasakan. Ada juga korban yang kami lihat, baik itu rumah-rumah masyarakat di daerah Wai, Tulegu, dan juga ada di bagian Pulau Seram. Inilah kami selaku manusia, kami tahu bahwa semua itu Tuhan izinkan bagi kami selaku umat manusia. Tapi ketikanya juga sampai tahun 2020 semua yang terjadi lewat gempa bumi itu kita
terlihat bahwa sudah berakhir. Tetapi pada akhirnya juga yang kita rasakan sampai saat ini di tahun 2020 ada juga yang kita rasakan. Itulah kehidupan bangsa dan negara, khususnya juga di Provinsi Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Terjadi di bulan Januari kemarin tahun 2020, bangsa yang lain mereka ada dalam suasana yang sangat menyakitkan lewat penyakit virus corona atau COVID-19, dan juga dia menyebar luas ke berbagai negara, termasuk negara kita, yaitu negara bangsa kita, yaitu Indonesia. Sampai pada saat ini kami rasakan juga di Provinsi Maluku sampai di Kota Ambon memang belum terlihat semua itu terjadi, tetapi juga kita juga harus mentaati pemerintah yang mengimbaskan semua itu lewat suara-suara pemerintah, suara-suara tokoh agama, bahwa kita selaku masyarakat khususnya di Kota Ambon harus berdiam diri di dalam rumah kita masing-masing. Bukan berdiam diri saja, tetapi kita harus ada lewat iman dan pengharapan kita. Kita selalu berdoa selaku bapak keluarga, selaku ibu rumah tangga, dan semua anak-anak ada dalam satu persekutuan bersama, beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan juga pendidikan anak-anak kami juga sementara berlangsung di rumah-rumah mereka lewat tugas-tugas yang diberikan oleh para guru, baik itu dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Dan juga bagi gereja-gereja, ibadah-ibadah juga ketong bisa lakukan di rumah masing-masing untuk menghindari virus corona atau COVID-19 yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kami yakin dan percaya selaku umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami harus beriman teguh bahwa yang bisa mengandalkan semuanya adalah kekuatan doa yang kami semua secara bersama-sama doa bersama-sama di setiap keluarga masing-masing. Kiranya yang kita minta hanya Tuhan, jauhkan semua itu daripada kita, supaya anak-anak kita di negeri, di Provinsi Maluku, di Kota Ambon ini bisa menjalani kehidupan, bisa menjalani pendidikan dengan tidak ada kendala apapun. Semuanya bisa berjalan dengan baik demi dan untuk masa depan pendidikan anak-anak kita ke depan, kehidupan kita manusia, ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang Ibu sampaikan. Kiranya Tuhan selalu dan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih atas jawaban Ibu. Di sini kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa harapan Ibu dan apa sumbangsi Ibu terhadap negeri ini, Maluku, sebagai warga negara dan sebagai warga Maluku? Iya, harapan Ibu ke depan bagaimana kita mengantisipasi kehidupan yang kita lihat secara bersama-sama, semua kejadian baik itu dari tahun 1999 sampai pada saat ini di tahun 2020 kita dilanda dengan berbagai penyakit, khususnya penyakit virus corona atau COVID-19. Marilah kita selaku bangsa, selaku Provinsi Maluku, selaku masyarakat yang berada di Maluku dan khususnya di Kota Ambon, marilah kita satu tekad, kita sama-sama harus melihat bagaimana kehidupan ini ke depan. Kita berpegang tangan, kita juga mendengar segala seruan, baik itu dari pemerintah kota, dari pemerintah provinsi, pemerintah dari pusat, supaya apa yang kita dengar selaku masyarakat yang ada di
Provinsi Maluku ini, terkhususnya di Kota Ambon, supaya pada akhirnya kita bisa melakukan semua seruan-seruan yang ada, yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama kita juga, supaya yang bisa kita lakukan, bisa kita menghindari segala berbagai hal, supaya tidak menjadi hambatan, tidak menjadi kendala bagi ketong punya kehidupan ke depan, terkhususnya bagi ketong punya anak-anak lewat pendidikan mereka, maupun juga sebagai masyarakat kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kita bisa ke Kota Ambon, kalau kita tinggal di desa-desa, kita bisa ke Kota Ambon, bisa berbelanja juga dengan baik, dengan kenyamanan. Tidak ada apapun yang dapat kita takuti lagi. Kalau semua itu kita taat kepada semua aturan pemerintah dan juga aturan tokoh-tokoh agama yang mereka menyuarakan untuk kita demi kepentingan kita bersama, bangsa, provinsi, dan kota dan negeri kami ke depan. Terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Itulah harapan Ibu untuk bangsa dan negara ini, untuk provinsi kami Maluku dan juga Kota Ambon terkhususnya. Ya, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan kepada saya. Kiranya lewat semua jawaban yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi saya demi dan untuk perkembangan pendidikan saya ke depan. Selamat pagi Ibu dan Shalom. Shalom.